Ya, yang pertama untuk menata sebuah masyarakat itu diperlukan satu tatanan yang baik. Yang kedua tentu adalah pemimpin yang konsisten dengan tatanan yang baik. Kalau tatanannya itu sendiri sudah bermasalah, maka tentu ketika ditegakkan sama dengan menegakkan masalah. Jadi oleh karena itu yang paling penting justru ketika kita bicara tentang sebuah masyarakat, sebuah negara, itu yang paling penting adalah membicarakan tentang apakah tatanan yang digunakan untuk menata itu tatanan yang baik atau buruk. Jadi gini, perbuatan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh keinginan dirinya sendiri, juga oleh sistem yang mengatur dirinya. Kalau sistem yang mengatur dirinya itu buruk, maka akan memaksa bahkan orang baik pun menjadi buruk. Sebaliknya, tatanan yang baik itu akan memaksa orang menjadi baik, sekalipun orang itu kepengennya buruk. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana ya. Kalau misalnya ada orang dari luar ingin masuk masjid, katakanlah dia laki-laki. Saya ingin ke masjid, saya ingin berada di barisan perempuan nanti supaya saya bisa menggoda mereka. Kira-kira bisa enggak keinginannya itu diwujudkan di dalam masjid? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam masjid itu softnya dipisahkan. Laki-laki depan, perempuan di belakang. Jadi sekalipun si laki-laki kepingin sekali berada di dalam soft perempuan, maka dia akan diusir oleh para perempuan, bahkan oleh laki-laki untuk tidak berada di situ. Gitu. Ini artinya apa? Sistem yang baik tadi akan memaksa orang yang buruk, yang jahat menjadi baik. Sekarang pertanyaan yang sama kita ajukan secara repet. Kalau ada orang, misalnya, saya kepingin terpisah laki perempuan, lalu kemudian dia masuk diskotik, kira-kira dia bisa enggak memisahkan diri dari perempuan? Tidak bisa. Bahkan kalau kemudian dia bersikap seperti di masjid, pasti akan dikatakan orang aneh. Kenapa? Karena ini memang tempat di situ orang bercampur. Bahkan kalau Anda dia baca Quran di situ, jadi akan diusir karena ini bukan tempatnya. Jadi saya ingin katakan bahwa sistem yang baik itu akan memaksa orang untuk menjadi baik. Bahkan orang-orang buruk, orang-orang jahat pun dipaksa menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang wajah sebuah masyarakat, wajah sebuah negara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah tatanan apa yang digunakan untuk menata masyarakat itu. Saya memberikan contoh yang sederhana, ya. Misalnya tentang korupsi. Kok ini sudah dicoba ini. Tumbangnya Orde Baru itu kan semangat orang adalah ingin menghilangkan apa yang disebut sebagai apa? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tumbang diganti dengan rezim berikutnya kan tidak jauh berbeda. Bahkan banyak yang mengatakan kondisinya tidak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, pertanyaan pentingnya itu kan apa yang menyebabkan begitu? Apakah memang orang itu sejak lahir, orang Indonesia itu memang sejak lahir sudah, wah ini bakat koruptor, begitu. Kan ternyata kalau kita periksa ini ada banyak yang mengatakan bahwa ini sistem yang termasuk memiliki andil yang sangat banyak, mengapa melakukan tindakan korupsi. Contoh yang paling sederhana misalnya, sekarang orang untuk dengan sistem yang ada sekarang, orang harus katakanlah untuk menjadi pemimpin, jabat, cara melaksanakan dengan pilihan langsung membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara pada saat yang sama, gaji resmi yang didapatkan itu tidak sampai sejumlah yang didapatkan. Take home pay seorang gubernur tadi ya, itu kira-kira 100 juta. Seorang gubernur itu menghabiskan 60 miliar sampai 100 miliar. Kita hitung, katakanlah 100 juta dalam satu bulan, itu berarti setahun dapat 1,2 miliar. Kalau kali 5 tahun, itu berarti mendapatkan 6 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan adalah 60 miliar. Pertanyaannya, bisa enggak mengembalikan itu? Dan pertanyaan penting, ada enggak gubernur yang kemudian setelah menjadi gubernur jadi jatuh miskin karena tidak bisa mengembalikan uang yang dikeluarkan itu? Nah sekarang berarti dari mana kalau kemudian tidak ada yang miskin, bahkan kekayaannya bertambah gitu. Nah sebenarnya dengan hitungan matematika yang sederhana tadi sudah bisa diterka dari mana itu berasal. Oleh karena itu saya ingin mengatakan tadi betapa bahwa orang yang baik ketika kemudian berada dalam sistem yang buruk itu bisa memaksa orang menjadi buruk. Itu betapa dahsyatnya sistem itu. Oleh karena itu kalau tadi Ustaz Karebet menyebutkan tentang sistem, berarti kan kita harus uji gitu.
Nah, sebenarnya secara sederhana, mengujikan sistem itu gampang. Ya, ini dari mana sistem itu berasal.